Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan tolong dengan Roh Kudus kami boleh melakukan firman-Mu itu untuk melaksanakan hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius 5 ayat 41 yang berbunyi, "Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah tindakan mengalah itu bukan menyatakan kalah. Ada banyak sekali orang yang beranggapan bahwa mengalah itu indah. Akan tetapi di dalam faktanya seringkali malah membuat kita juga lelah. Berulang kali membuat mata basah karena menangis, dan mulai muncul keinginan untuk menyerah karena terus saja dipaksa mengalah. Mengalah memang bisa saja membuat hati resah, tetapi percayalah bahwa pada akhirnya akan indah pada waktunya. Suatu perbuatan yang berkaitan dengan hal mengalah sebetulnya bukan berarti kalah. Mengalah bukan sesuatu hal yang pasif. Kita bisa saja melawan, bisa menjawab, bisa membalas, tetapi kita harus memilih tidak melakukannya. Kita aktif untuk melepaskan, tidak mempertahankan hak yang seharusnya menjadi milik pribadi diri kita sendiri. Mengalah merupakan tindakan yang murah hati terhadap sesama umat manusia. Nas renungan firman Tuhan hari ini adalah mau menjelaskan tindakan mengalah secara harafiah. Pada zaman Alkitab dituliskan belum ada sepeda motor, belum ada mobil, belum ada sepatu roda atau skateboard, dan transportasi umum pada saat itu adalah berjalan kaki. Berjalan kaki kemana-mana pada zaman itu hal yang biasa. Akan tetapi ketika kita berjalan karena terpaksa dan dipaksa, maka hal itu pasti sangat berbeda. Yang biasanya ringan menjadi beban, yang biasanya dilakukan dengan tetap bergairah, seketika jadi masalah. Bagaimana cara mengatasinya? Belajarlah mengalah. Lakukan dengan sukarela, maka hal itu tidak akan menjadi masalah. Kapan mengalah mulai jadi sesuatu masalah? Tentu saja ketika kita lakukan dengan jengkel, sebel, bisa juga kita gerundel dan mangkel. Pada saat seperti itulah mengalah menjadi suatu permasalahan dan membuat diri kita menjadi lelah. Tuhan Yesus Kristus mau mengajarkan dengan firman-Nya ini untuk melakukan jarak tempuh yang ekstra lebih. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu jarak yang kita tempuh pertama. Mengasihi orang yang jahat pada kita itu ekstra lebih jauh. Berdoa untuk mereka yang mendukung kita itu jarak yang harus kita tempuh pertama. Tetapi berdoa bagi musuh kita itu adalah jarak yang ekstra jauh sekali. Menolong orang yang selama ini baik pada kita adalah jarak tempuh pertama. Tetapi menolong mereka yang selama ini benci pada diri kita itu adalah jarak tempuh yang ekstra jauh sekali. Di dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus mau memperingatkan kita umatnya agar jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita yang mengaku beriman percaya kepada Kristus harus mau berubah dan tampil beda. Kita tidak perlu ikut arus, melainkan harus berani melawan arus itu.
Kita tidak boleh ikut kebiasaan umum, melainkan harus menuruti kebiasaan yang diinginkan dan dikehendaki oleh Tuhan Yesus bagi kita. Mari belajarlah mengalah, berhentilah untuk berkeluh kesah, tinggalkanlah amarah, dan mulailah mengalah. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, syukur dan terima kasih Bapa atas segala anugerah yang Tuhan karuniakan dalam pendengaran kami akan firman Tuhan hari ini yang boleh kami renungkan secara pribadi maupun keluarga kami untuk sungguh-sungguh mengerti betul akan arti hidup sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus di dalam tindakan mengalah yang sungguh sangat dibutuhkan kepada kami yang hidup sebagai anak-anak-Mu, karena tindakan mengalah itu sendiri bukanlah untuk menyatakan kalah di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha melihat, Maha mengetahui tentang hidup dan mati kami. Dan kami percaya bahwa kami akan dimampukan untuk bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Pada hari ini tentu saja ketika kami akan melewati akhir pekan ini dan akan menikmati ibadah besok dalam rangka untuk mengenang akan apa yang menjadi perbuatan hidup kami di masa lalu, setidak-tidaknya seminggu yang lalu. Apabila tidak berkenan di hati Tuhan, maka kami harus bertobat, diperbarui kembali oleh pemberitaan firman Tuhan yang boleh kami dengar dalam ibadah kami di hari Minggu besok. Kami serahkan sepenuhnya dosa kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni, dan mujizat kesembuhan terhadap sakit penyakit diri kami pasti Tuhan berikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.